Halo guys, welcome. Jadi ini adalah video perkenalan diri lah ya. Siapa gua? Dulu sebenarnya gua udah sempat bikin video perkenalan diri kayak gini, cuma waktu itu di OBS. Dan di OBS itu kameranya default dari laptop. Jadi ketika gua tadi lihat lagi, kayaknya gua harus bikin lagi yang baru. Kenapa? Karena ternyata kurang proper ya. Makanya ini sekarang gue buat di handphone supaya lebih proper ya, supaya lebih jelas. Dan waktu itu juga ibaratnya gue masih agak gelagapan ngobrolnya ya, jadi masih kurang tahu harus ngomong apa. Oke teman-teman, perkenalkan, nama asli gue adalah Aji Putra Ardiansyah. Tapi gue nama YouTube gue Ajay Anak Gelas. Nah, dari mana Ajay Anak Gelas ini? Ajay itu sebenarnya udah nama panggilan ya, bisa dibilang. Ajay Anak Gelas itu adalah nama nickname PB gua dulu. Jadi gua tuh main Point Blank. Kebetulan punya karir yang lumayan lah di Point Blank waktu itu. Beberapa kali ikut turnamen dengan nama Anak Gelas ya. Dengan nama Anak Gelas, jadi bukan Ajay. Tapi gua nggak cuma punya satu akun Anak Gelas aja. Gua juga punya akun namanya Ajay waktu itu. Ajais, kemudian Ajay gitu loh, ada Ajay, banyak lah, intinya Ajay namanya. Dan di komunitas PB gua ya, atau di lingkungan main gua, di lingkungan Point Blank gua, di lingkungan warnet ya waktu itu. Warnet kan waktu itu lagi jaya-jayanya banget ya. Di tahun 2009 ketika warnet lagi jaya-jayanya banget, itu kan kayak semua anak itu ngumpul di warnet kan, geng gitu kita. Nah di situ tuh gue dipanggilnya udah Ajay. Jadi Aji itu bisa dibilang orang-orang yang udah kenal gue sebelum itu. Jadi teman-teman kecil gue, kemudian keluarga gue tuh manggilnya Aji. Tapi teman-teman main setelah itu ya, setelah 2009 ke atas, itu gue dipanggilnya udah Ajay. Jadi teman-teman Point Blank, terus teman-teman apa bisa dibilang setelah itu, terus ya gue sempat main di Crossfire juga, kemudian sempat main di beberapa game juga, game FIFA segala macam. Jadi gue tuh udah maniak game sejak dulu. Dan ibaratnya gue sebenarnya dulu tuh sempat juga udah kepikiran untuk abadiin di YouTube tapi waktu itu kayak, karena gue nggak punya PC sendiri kan waktu itu, nggak punya PC sendiri, jadi bingung lah. Kan kalau ke warnet itu lumayan mahal dulu ya, bisa dibilang 10-15 ribu per 5 jam, gue masih inget lah ya. Jadi agak susah lah kalau misalkan harus memulai YouTube di saat itu, dan nggak kepikiran juga gitu. Jadi karena bisa dibilang nama ini Ajay Anak Gelas ini, Anak Gelas dan Ajay lah ya, jadi gue campur. Nama Anak Gelas dan Ajay ini waktu itu lumayan bawa hoki dan bawa rezeki, karena waktu itu gue banyak dipanggil untuk joki PB. Karena waktu itu bisa dibilang dulu itu hampir gak ada yang namanya pro player ya kalau dulu tuh. Jadi adanya ya ikut turnamen aja, ikut turnamen, gak banyak sebenarnya turnamennya. Tapi karena apa, bisa dibilang nama itu bawa banyak rezeki, gue banyak joki segala macem, makanya nama itu gue pakai terus di semua game yang gue mainin. Jadi gue tuh udah maniak game sejak dulu. Gue punya PS2 sendiri dulu kan, kita tahu dulu zaman banget PS2 kan, PS2 sendiri. Nama semua nickname gue tuh udah Anak Gelas atau enggak Ajay, cuma dua itu aja. Main MotoGP, main biliar N88, main Yu-Gi-Oh GX. Nama gue Yu-Gi-Oh tamat sampai akhir ya. Yu-Gi-Oh gue tamat. Semua nickname game gue itu ada Ajay dan Anak Gelas. Ya gitu. Itu yang mengawali nama ini ya. Jadi karena sudah terbiasa nama gue, bahkan nama di nama di game gue sampai sekarang pun masih Ajay gitu. Nama Anak Gelas sebenarnya udah agak jarang dipakai ya, karena akun Anak Gelas ini sempat berpindah tangan ya, sempat dibeli
dan sempat orang lain yang menggunakan nama anak gelas, tapi orang itu tidak lama mainnya, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi si orang itu tuh namanya Aesa waktu itu, gue masih ingat. Jadi dia yang dipanggil anak kelas karena akun gue itu sempat dibeli sama temen gue. Jadi bukan sama Aesanya, sama temen gue. Itu sempat dibeli akunnya, kemudian ketika akunnya dibeli, akunnya berpindah tangan lagi. Jadi tadinya dia yang identik dengan anak kelas, tapi setelah dia udah jarang main, nama anak kelas itu kembali identik ke gue. Kembali ke gue gitu, karena ya di geng itu yang menggunakan nama anak gelas pertama kali itu gua. Jadi di situ sejarahnya nama anak gelas. Sebenarnya itu nama random ya, kayak dulu waktu gue bikin PB pertama kali itu nama email gue juga Ronaldinho apa, gue lupa. Ronaldinho apa gitu. Jadi ngasal, bener-bener ngasal. Dan ketika nulis nickname pun ngasal, apa ya anak gelas ya udah gitu. Tapi ternyata berbekas sama gue hingga sekarang, karena gue menilai nama anak kelas itu membawa rezeki, membawa hoki ya. Karena dengan akun itu, dengan nama itu, gue dapat banyak job di Point Blank. Jadi ya nama itu bawa hoki. Dan sejarah YouTube gue, sebenarnya gue nge-YouTube itu tidak sengaja, bisa dibilang tidak sengaja ya, karena di tahun 2021 gue memulai. Sebenarnya memulainya itu tidak secara gamblang ya, tapi kayak cuma sebulan sekali doang gue upload. Jadi waktu itu gue lagi konseling 2021 teman-teman. Di masa konseling gue tuh gue gabut, gue nggak kerja, gue nggak ngapa-ngapain. Jadi gue sering banget, karena gue cuma di rumah doang, gue akhirnya sering nonton YouTube. Tadinya yang gue tonton itu adalah YouTube musik kayak X Factor, karena gue sangat suka musik ya, X Factor dan lain-lain. Cuma karena akhirnya gue bosan nonton musik, gue akhirnya cari hiburan yang lain, yaitu di game. Karena gue suka main game kan. Waktu itu gue coba main Valorant, tapi males gitu, gabut main Valorant, terus gue uninstall lagi. Akhirnya gue nonton kayak pro player Valorant, karena gue basicnya gamenya dari dulu adalah game-game RPG kan, jadi game-game Point Blank, kemudian Crossfire dan sebagainya gitu. Jadi game-game yang gue tonton tuh adalah turnamen-turnamen RPG zaman dulu. Kayak dulu kan ada CS2, CSGO, kemudian ada Valorant juga waktu itu lagi awal-awalnya kan. Ada Valorant, kemudian Point Blank juga. Point Blank waktu itu udah agak mati ya waktu itu, karena RRQ India 4-nya udah banyak yang pensi, udah pada pindah ke Valorant. Jadi kemudian waktu itu PUBG juga baru mulai banget ya, scan PUBG baru mulai banget. Jadi gue sering nonton turnamen dan gak sengaja gue nemu kontennya Winda Basudara main PUBG atau Free Fire, gue lupa, main PUBG kalau nggak salah. Dan saat gue nonton Winda itu, display sangat seru ya, Winda Basudara, dan akhirnya gue nonton Winda terus-terusan. Jadi setelah ke-trigger sama nonton Winda yang main PUBG itu, gue nonton Winda terus-terusan, semua gamenya. Jadi bukan hanya PUBG aja, ternyata dia itu lagi banyak mainin game hantu di saat itu ya. Dan gue hampir tiap malam selalu nonton kayak 2-3 videonya yang hantu-hantu. Wih, seru juga ya kata gue Winda gitu. Dan yang paling men-trigger gue sebenarnya adalah ini ya. Jadi ketika gue beberapa kali nonton Winda, ada satu video yang dia tuh membantu orang. Gue lupa waktu itu ngasih tas atau ngasih buku sekolah atau apa gitu. Dari hasil videonya dia, dari hasil donasi dia melakukan live streaming. Jadi dia membantu salah satu anak untuk bisa bersekolah kembali. Gue lupa membelikan sepatu atau membelikan tas atau membelikan buku, gue lupa lah. Tapi intinya Winda melakukan kebaikan di saat itu, dan di situ gue baru ke-trigger untuk coba nge-YouTube. Kenapa? Karena ternyata di YouTube itu kita bisa melakukan banyak kebaikan. Jadi bukan hanya kita ngelempar video terus ya udah gitu. Ternyata enggak ya, ternyata YouTube itu bisa juga menjadi sarana kita untuk melakukan hal yang lebih baik.
seperti Winda ya, dia main game tapi di bawahnya tuh kayak donasi untuk ini, donasi untuk sini. Nah, di situ yang men-trigger gue, karena dari dulu, dari SD gue kan udah selalu terlibat organisasi kan sejak SD. Lumayan organisatoris lah gue orangnya. Jadi sudah sering lah terjun ke masyarakat. Dan beberapa kali sering lah melakukan hal-hal sosial gitu. Jadi karena itu yang mendorong gue, di situ akhirnya gue mulai mencari cara gimana caranya supaya YouTube gue pun bisa berguna seperti Winda. Jadi alasan gue akhirnya terus-terusan mengupload video di YouTube dan akhirnya menjadi lumayan serius di YouTube, karena pertama ternyata YouTube itu bisa menjadi sarana kita untuk menghasilkan uang pastinya. Kalau kita serius ya, kalau kita spend banyak waktu untuk YouTube, artinya kan ya kita ingin waktu kita dibayar dong. Jadi bisa dibilang mencari uang untuk diri sendiri. Yang kedua adalah membesarkan YouTube seperti Winda ya, supaya YouTube ini bisa menjadi sarana gua untuk melakukan kegiatan amal, melakukan donasi segala macam, supaya ya bisa dibilang akun YouTube ini bisa menjadi ladang pahala gua seterusnya. YouTube gue ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi goalnya itu jadi ke situ. Dan karena itu akhirnya gue coba untuk menseriuskan di YouTube. Dan karena gue memang maniak sekali dengan game, akhirnya video-video pertama lah bisa dibilang yang gue upload itu adalah game Rules of Survival. Jadi bisa dibilang YouTube ini sebenarnya YouTube yang bebas ya. Jadi gue kan masang di bio gue kalau YouTube ini akan berkaitan dengan hal-hal yang gue suka, yaitu game, musik, dan juga bola. 3 ini. Dan juga keempat, kalau ada gue punya keresahan lah akan sesuatu, gue akan sampaikan juga di YouTube. Karena apa, dulu tuh gue anak stand up comedy. Jadi gue dulu menyampaikan keresahan gue lewat stand up. Tapi cuman 2 tahun waktu itu gue stand up comedy. Dan ibaratnya gue sosial media menjadi sarana gue berikutnya. Tapi setelah ada YouTube ini, gue menilai YouTube ini bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan keresahan gue. Jadi 4 ya, game, musik, bola, dan juga tepat menyampaikan keresahan. Jadi sekarang tuh YouTube gue seperti itu. Dan gue mulai dengan game, karena game yang paling mudah kan. Game Rules of Survival. Sebenarnya YouTube gue ini agak ngestak ya. YouTube gue tuh agak ngestak, kayak naiknya ke 100-200 subscriber itu agak lama ya, bisa dibilang butuh waktu kurang lebih setahun. Tapi bisa dibilang di tahun 2023, ketika gue udah mulai merambah Mobile Legends, ketika gue udah mulai juga merambah ke area-area sepak bola, ke area-area showbiz, di situ baru mulai mengalami kenaikan ya. Waktu itu berhasil menembus sampai 6.000 subscriber di tahun 2023. Berhasil menembus sampai 6.000 dari yang tadinya cuman waktu itu kalau nggak salah startan dari 300-an di tahun dari 2023 awal, 300-an. Kemudian gua coba merambah ke zona lain, jadi nggak cuma game doang, showbiz gue ini, terus juga short video juga gua manfaatkan gitu. Jadi di saat gue melakukan semua itu, gue akhirnya berhasil mencapai 6.000 lebih subscriber di saat itu ya. Dan itu menurut gue adalah pencapaian yang luar biasa, dimana gue tuh menilai kayak ini udah bisa dibilang sudah mulai berjalan nih YouTube gue menuju Winda gitu, menuju Winda, bisa dibilang menuju YouTube gue yang berguna gitu. Tapi sayangnya di tahun kemarin 2024 sempat ngestak. Jadi naiknya jadi pelan banget, awalnya dari 400 bisa langsung melesat ke 6.000 di 2023. Di 2024 ini ngestak karena apa? Video-video gue tuh nggak banyak naik gitu. Kemudian gue sempat nge-short juga tapi nggak naik juga. Jadi gue banyak melakukan eksperimen lah. Apakah video-video gue ini boring, ataukah memang gue nggak memilih untuk jangan banyak di game atau apa.
Di 2024 tuh gue terus mencari, dan akhirnya di akhir ketika gue ngebahas Piala AFF, video-video gue, YouTube gue udah mulai naik lagi gitu. Dan makanya sekarang gue lagi konsisten di bola. Kenapa? Karena penjelasan tentang bola ini yang memang lumayan ditunggu juga sama orang gitu. Ditunggu sama orang yang nonton gue. Tapi gamenya tidak hilang. Kan gue main game awalnya kan, terus sekarang yang lagi naik itu, yang lagi merekomendasikan gua itu algoritmanya adalah bola. Tapi gamenya tidak akan hilang, kemudian keresahannya juga tidak akan hilang. Paling yang hilang ini adalah musik, karena musik ini copyright, dan gua ingin YouTube gue ini ngasilin duit. Jadi kalau misalkan gua naruh musik, ini akan susah narik duitnya. Jadi musik gua bikin di akun yang satu lagi ya. Musik gue bikin di akun yang satu lagi. Jadi bisa dibilang YouTube ini sekarang udah proper gue jalankan. Jadi udah enggak lagi yang iseng-iseng bisa dibilang, tapi gue sekarang memilih untuk konsisten. Kenapa? Karena YouTube ini kalau ingin sebesar Winda, ya minimal untuk gue ya, minimal target adalah 100.000 subscriber. Setelah 100.000 subscriber, di situ gue akan mulai untuk melakukan hal-hal seperti Winda lah, bisa dibilang melakukan streaming dengan donasi dan lain sebagainya. Jadi doakan aja ya guys ya. Target untuk tahun ini, sebenarnya target tahun lalu ya, target tahun lalu itu adalah 10.000 subscriber. Tadinya tahun ini gue ingin menargetkan ke 100.000, tapi ternyata karena 10.000 kemarin tidak sampai ya, dan sekarang juga kayaknya lumayan berat untuk mencapai 100.000. Jadi gue menargetkan di tahun ini tuh 20.000 subscriber ya. Jadi semoga di tahun ini dengan konsisten yang gue lakukan, gue bisa sampai ke 20.000 subscriber. Ditambah gini, gue juga sangat butuh sih peralatan yang bisa dibilang lebih proper lagi untuk main YouTube. Jadi di situ makanya gue akan kerja keras untuk mencari video-video lain yang mungkin akan naik gitu, supaya apa, gue punya duit dan gue bisa mengupgrade semua barang yang gue punya. Kayak gue kan so far kalau pengen ngevlog belum ada GoPro kayak gitu-gitu. Kemudian gue juga masih pakai laptop sampai sekarang untuk live stream. Jadi kalau pakai laptop agak kurang maksimal lah. Jadi gue udah kepikiran untuk nanti nyari PC yang proper, PC streaming yang proper gitu. Ini gue masih pakai laptop kan sampai sekarang, karena untuk bisa dibilang untuk kerjaan lainnya. Jadi masih laptop, belum gue ganti. Jadi nanti kalau misalkan udah terkumpul uang dari YouTube ya kurang lebih sebesar 15-20 juta, gue akan beli PC yang proper. Gue udah banyak konsultasi dengan warnet besar, kurang lebih memang makanya sekitar 20 juta untuk RAM, bisa dibilang RAM 64, kemudian dengan kipas yang proper juga, kemudian dengan VGA 8, itu kurang lebih 20 jutaan. Bahkan kalau bicara streamer yang udah gede ya, mereka bahkan kan lebih dari itu kan, mereka rata-rata sampai 50 jutaan. Tapi karena gue tidak terlalu memfokuskan kepada game bisa dibilang, jadi gue nggak butuh yang terlalu besar. Gue butuhnya yang penting cocok lah, yang penting bisa untuk bermain semua game, itu aja. Jadi nggak perlu game yang banyak-banyak gitu. Di situ ya, itu sekilas tentang gua teman-teman. Jadi selamat datang di YouTube gua. Semoga kalian enjoy, semoga kalian senang, semoga ada value yang bisa kalian dapatkan di konten-konten gua. Karena bisa dibilang konten-konten gua semuanya ini adalah tentang semua yang gue suka. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin pasar, tapi sekarang karena objektif gue di YouTube ini adalah membesarkan YouTube ini, jadi gue sekarang selalu menguji coba pasar di setiap konten-konten yang gue buat. Apakah yang ini lagi naik, atau ini yang lagi naik, atau ini yang lagi naik. Pokoknya yang lagi naik itu pasti gue akan tekun di situ gitu. Kayak sekarang lagi di bola. Nah sekarang gue lagi tekun untuk terus update soal bola, terutama soal timnas Indonesia. Karena pas gue tuh sangat concern ya dengan timnas Indonesia, apalagi sekarang adalah era terbaik timnas Indonesia so far dari gue nonton bola sejak tahun 2005. Jadi gue akan terus konsen mungkin sampai timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia ya, itu selalu kita impikan.
dimana wah kalau lolos ke Piala Dunia sih bakal menggelegar banget ya ini Indonesia gitu. Jadi gue akan terus konsen sampai sana gitu ya, sampai mungkin bisa dibilang ya kalau apa di video-video bola itu gue udah nggak ada yang nonton, misalkan yang nonton cuma 1, 2, 3, nah itu baru gue akan berhenti di bola gitu. Jadi pasti akan mencari lagi segmen yang lainnya. Jadi gitu guys, itu sekian tentang gue. Selamat datang di konten gue, salam kenal ya guys ya, salam kenal. Jadi semoga ada hal yang bisa kalian dapatkan dari konten-konten gue, karena gue berusaha untuk membuat konten yang ada value-nya meskipun segmennya game, bola dan segala macam. Gue pun game kan selalu banyak cari yang detektif gitu-gitu yang ada value-nya juga gitu. Jadi welcome teman-teman, mari kita membuat kebaikan untuk banyak orang ya.